Pemirsa sekalian, para petani, ini aplikasi pemupukan Feng Shui tahap kedua padi usia 18 hari. Karena saya gunakan setelah pemupukan kimia itu jarak 3 hari. Nah, ini Feng Shui itu, Feng Shui padat dan cair, sudah saya aduk, saya jadikan di ember itu, saya isi 8 gelas seperti yang dipegang Pak Yo itu airnya. Jadi ini supaya kami mempermudah pembagian pupuk. Jadi pupuk itu sudah saya carikan sejak kemarin sore. Saya endapkan dengan air bersih. Saya rendam selama 12 jam. Tinggal ini diaplikasikan ke lahan. Nah, nanti setiap tangki itu saya kasih adonan seperti yang dibawa Pak Yo itu. Jadi satu wadah itu untuk satu tangki. Nah, itu saya jadikan 8 takaran itu untuk setengah hektar. Karena kebiasaan saya menggunakan 1 hektar itu 8 tangki untuk penyemprotan. Supaya apa? Tujuannya supaya bisa merata. Jadi ukurannya itu pas, 1 botol pupuk cair, kemudian 1 pupuk organik padat dan hayati padat, 3 hayati padat untuk setengah hektar. Karena ini yang hayati padat itu untuk pupuk pembenah tanah. Coba Pak dituangkan ke tangkinya, kemudian diisi airnya penuh, baru nanti disemprotkan ke lahan. Seperti itulah cara pemakaian pupuk Feng Shui. Jadi sudah Pak dipenuhi dengan air yang bersih. Tadinya udah saya isi separuh supaya itu bisa tercampur dengan sempurna. Nah, Pak, coba diaduk pakai pengaduk itu Pak, biar merata. Karena kalau sudah direndam dulu dengan air itu mikrobanya sudah aktif. Karena sebelumnya mikroba itu kan tertidur. Kalau langsung diaplikasikan mendadak itu hasilnya kurang maksimal. Karena cara kerjanya dia belum siap langsung diterjurkan ke lahan. Itu akan membuat hasilnya kurang maksimal. Nah, seperti itulah cara pemakaiannya. Coba nanti kita lihat aplikasinya di lahan. Ya Pak ya. Ini lahan saya kan 1,5 hektar, terdiri dari 3 bagian, 3 panteng ini sampai ke bawah sana. Yang bagian ini dan yang tengah itu kemarin sudah, dan ini tinggal yang bagian terakhir itu yang di ujung sana. Kita lihat langsung aplikasinya di lahan. Langsung paling ujung sana Pak. Nah, ini aplikasi pemupukan Feng Shui untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kami aplikasikan waktu pratanam kemarin. Jadi setelah lahan dibajak 3 hari sebelum tanam itu saya dasari dulu dengan pupuk Feng Shui. Tujuannya apa? Supaya lahan kita itu steril dari penyakit-penyakit seperti sundep dan sebagainya, sehingga padi itu begitu ditancapkan dia udah dapat nutrisi dan langsung sehat. Nah, seperti ini padi saya dari sana, ini 1,5 hektar sampai ujung ke bawah sana. Nah, ini bisa dibandingkan milik tanah tetangga ini sehari sebelumnya tanamnya. Ini kelihatannya juga belum begitu bagus dibandingkan dengan milik saya, selisih sehari. Dia lebih awal dan pupuknya juga lebih awal. Nah, untuk pemupukan pupuk Feng Shui itu tidak perlu kita turun ke lahan karena dia kan isinya mikroba. Begitu dia udah kena lahan yang ada airnya yang basah, dia akan langsung aktif.
dia akan bergerak sendiri dan bisa memecah diri. Artinya nanti akan berkembang sendiri di sana. Jadi yang penting untuk pemupukan Feng Shui itu tidak perlu petani itu harus turun ke lahan seperti kita waktu nyemprot rumput. Kalau rumput semua harus kena, tapi kalau untuk pupuk Feng Shui ini nggak perlu orangnya turun, langsung dari pematang seperti itu saja sudah bisa bagus hasilnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman sekalian, ini padi saya usia 18 hari dan ini milik tetangga sehari sebelumnya tanamnya, dan pupuknya juga lebih awal. Ini bisa dilihat perkembangannya kan masih kurang bagus dibandingkan dengan milik saya yang sehari. Setelah itu pemupukannya pun pupuk kimia juga lebih belakang. Ini dilihat anakannya juga udah banyak, padinya kelihatan sehat. Inilah kehebatan pupuk Feng Shui. Nah, untuk nyemprot Feng Shui itu nggak perlu langsung turun ke lahan lah, itu dari jarak jauh ada udah cukup. Itulah kira-kira. Selamat mencoba, semoga padi Bapak Ibu sekalian bisa bagus, lebih bagus dari sebelumnya, dan bisa mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Amin.